Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat. Dalam episode kali ini, kita akan bercerita dengan judul Boneka Misterius. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Untuk teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Boneka Misterius. Namaku Alif. Cerita ini kualami saat aku bekerja di sebuah warung makan bersama beberapa temanku. Kujelaskan dulu kondisi kami saat itu. Sebelumnya, kami semua bekerja di sebuah warung makan yang juga jauh dari tempat kami kerja sekarang. Sebut saja warung makan A. Tapi karena ada masalah, akhirnya kami memutuskan berhenti bekerja. Lalu kami pulang kampung. Di warung makan A, ada salah seorang pelanggan yang bisa dikatakan sangat setia. Namanya Ricky. Setiap hari, dia selalu datang ke warung makan A karena memang berdekatan dengan kampus tempat dia berkuliah. Jadi, setiap pulang kuliah selalu mampir. Bahkan saat libur pun dia ke sini. Setelah kami pulang kampung, kami masih berkomunikasi dengan Ricky. Dan singkat cerita, Ricky menawari pekerjaan kepada kami. Bekerja di warung makan dekat rumahnya. Dia juga terbilang sering ke sana karena dekat rumahnya. Sebut saja warung makan ini warung makan B. Warung makan ini sebelumnya sempat tutup karena omset yang terus menurun dan akhirnya pegawai semua resign. Lalu kami memutuskan untuk bekerja di sana. Kami bekerja di warung makan itu dibagi dengan 2 shift. Karena warung makan ini buka 24 jam. Aku bersama Bayu. Shift selanjutnya adalah Ahmad dan Abdul. Singkat cerita, kami sudah bekerja beberapa bulan di sana. Sejauh ini, kami tak mengalami kejadian apapun yang menakutkan. Sampai akhirnya, satu persatu kejadian mengerikan aku alami. Memang, sejak warung makan B buka kembali, omsetnya berangsur-angsur naik. Bahkan, mendapatkan predikat favorit di sebuah aplikasi pesan antar makanan. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap bisnis memiliki pesaing. Ada pula yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan bisnisnya. Kejadian ini dimulai malam itu. Pada pukul 1 dini hari, saat aku sedang membersihkan meja kasir, tiba-tiba, aku terjatuh seperti ada yang menarik celanaku. Teman shiftku saat itu adalah Bayu. Dia juga melihat aku tiba-tiba jatuh, tapi ada yang aneh. Dia melihat celanaku seperti ditarik oleh sesuatu. Kami tak begitu memikirkannya. Kami masih berpikir positif dan melanjutkan bekerja. Jujur, aku berpikir kalau ada yang iseng padaku. Wajar saja, karena ini pukul 1 dini hari. Kupikir cukup sampai situ saja. Ternyata, aku salah besar. Pukul 3 pagi, saat aku sedang menggoreng gorengan untuk pagi nanti, aku mengalami hal yang lebih ekstrim. Aku menggoreng menggunakan wajan yang besar dan minyak yang banyak.
Tiba-tiba kepalaku didorong perlahan ke arah penggorengan penuh minyak yang panas itu. Kepalaku didorong perlahan dan aku tak bisa melawannya. Entah kenapa. "Yu, Bayu, tolong, Yu, tolong." Aku berteriak meminta bantuan Bayu. Bayu berlari dan dia cepat-cepat membantuku. Tak kubayangkan, jika saja dia tak mendengarkanku, mungkin kepalaku sudah masuk ke penggorengan itu. Bayu mematikan kompor dan kami duduk sejenak. Dia mengambilkanku minum. "Tadi ngapain kayak gitu, Bang? Bahaya, Bang. Ngapain abang ini?" Bayu malah memarahiku. Aku pun bingung mendengar perkataannya. "Ngapain apanya? Tadi kepalaku didorong ke penggorengan. Aku tadi teriak-teriak minta bantuan kamu, Yu. Untung kamu datang." Bayu malah bingung juga mendengar jawabanku. "Teriak apa, Bang? Aku gak dengar Bang Alif teriak. Aku tadi lari, soalnya lihat abang mau masukin kepala ke situ." Dia ternyata tak mendengar aku berteriak. Dia berlari karena melihatku seolah-olah mau menggoreng kepalaku sendiri. Aneh, padahal jelas aku tadi berteriak keras memanggilnya. Dia juga bersikeras tak mendengarkanku. Ya sudahlah, untunglah aku masih selamat dan tak luka sedikit pun. Walaupun saat itu wajahku sudah panas sekali karena terlalu dekat dengan minyak panas. Menggoreng secara biasa saja sudah panas. Wajahku apalagi didekatkan seperti itu. Aku kemudian duduk sejenak menenangkan diri. Bayu lalu menggantikan pekerjaanku sebentar. Keadaan sudah mulai normal lagi. Sampai pukul 8 pagi akan ganti shift. Saat sekarang pukul 9 pagi. Aku sudah selesai shift dan sudah mandi juga. Aku lalu mengecek motorku karena ada yang tidak nyaman saat dikendarai. Saat aku mulai mengotak-atik motorku, tiba-tiba kepalaku didorong sangat keras dan menghantam bodi motor. Tak ada yang mendorongnya, tapi kencang sekali. Mana mungkin aku yang membenturkan kepalaku sendiri. Orang bodoh mana yang membenturkan kepalanya sekeras itu ke bodi motor? Ya, kepalaku tentunya memar. Setelah itu Ahmad yang mendengar sesuatu pun mendekatiku. "Kenapa, A? Ada yang jatuh?" tanya Ahmad sambil menghampiriku. "Jatuh apanya, Mat? Kepala saya didorong nih sampai ngebentur bodi," jawabku sambil menunjuk dahiku. "Siapa tuh yang dorong?" "Gak ada orang, A. A ngantuk kali, A. Kan habis shift malam belum tidur." "Iya mungkin, Mat. Ya udah, ini A benerin dulu, baru tidur deh. Sana, Mat, kerja lagi." Aku sengaja berkata begitu agar Ahmad tidak takut. Lagi pula, kalau ngantuk pun tidak akan sekeras itu. Kejadian sejak semalam membuatku terus kepikiran sebenarnya apa yang terjadi. Aneh sekali, apa yang terjadi sejak tadi? Kupaksakan untuk tidur, dan untungnya aku bisa tidur. Mungkin karena kelelahan juga. Tapi di tengah tidurku aku terbangun. Bukan karena hal aneh, tapi badanku merasa tidak enak. Aku demam. Aku segera minum obat lalu kuusahakan tidur lagi. Pukul 6 sore aku bangun. Dan aku belum membaik juga. Sepertinya aku tak bisa masuk shift malam nanti. Teteh Intan adalah kakakku. Dia dulu bekerja bersamaku di warung makan A. Tapi setelah dia menikah dengan orang daerah sana, dia sudah tak bekerja lagi.
Teteh Intan akhirnya aku ceritakan tentang kejadian demi kejadian yang aku alami. Akhirnya, Teteh Intan ingin membantuku. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Esok harinya, Teteh Intan mengunjungiku ke warung makan B. Teteh mencari ke semua sudut warung makan itu. Apakah ada yang aneh atau tidak? Karena kejadian yang aku alami jelas bukan ulah manusia langsung. Dan benar saja, hal yang kualami sepertinya berasal dari benda ini. Astagfirullah, teriak Teteh dari arah gudang. Aku, Bayu, Ahmad, dan Abdul berlari ke arah gudang dan kami pun terkejut melihat apa yang kami lihat. Astagfirullah Teh, ini apa Teh? Siapa yang masukin ke sini? Teriak Ahmad. Teteh nggak tahu Mat, kayaknya ini yang bikin Alif dari kemarin diganggu, kata Teteh sambil panik. Pagi itu Teteh Intan menemukan sebuah boneka berbentuk pocong di gudang warung makan itu. Tidak terlalu besar, sekitar 30 cm. Entah apa isinya, namun dia dibalut kain kafan. Boneka itu diikat seperti pocong. Jelas, kami tak berani membuka isinya. Kami memutuskan untuk mengambil dan membakarnya saja. Siapa tahu, sudah tidak ada gunanya lagi setelah itu. Kami terkejut kembali setelah itu. Boneka itu tidak mau dibakar. Boneka itu hanya terbakar sedikit dan terlihat menghitam, namun tidak benar-benar terbakar sampai dalamnya. Dalamnya pun sepertinya masih utuh, malah terlihat semakin ngeri. Karena kain kafannya sebagian besar menghitam. Aduh, gimana ini? Apa kita buang aja ya? Takut makin menjadi kalau gini. Takut dia marah, kata Teteh Intan. Jangan Teh, kalau kayak gini biasanya dibuang pun pasti balik Teh. Kalau incarannya belum didapat, sahut Abdul. Saat itu mereka semua menyimpulkan kalau itu adalah kiriman dari pesaing bisnis. Kejadian-kejadian yang menimpa Alif juga karena benda itu. Walaupun mereka tak melihat sosok apapun yang ada di sana, namun benda itu cukup untuk meyakinkan bahwa semua ini adalah karena ilmu hitam. Karena tak kunjung terbakar juga, walaupun sudah dibakar, akhirnya mereka memutuskan memasukkan benda itu ke lemari kayu di bagian belakang warung dan menguncinya. Berharap dia tak akan mengganggu lagi. Walaupun kami tahu itu akan sia-sia. Setelah itu Teteh Intan pamit pulang. Bayu dan Alif pun beristirahat karena nanti malam mereka bekerja lagi. Sore harinya sekitar pukul 3 sore, Ahmad dan Abdul mendengar suara dari belakang warung. Apaan tuh Mat? Dengar gak sih? Jangan-jangan, kata Abdul. Tikus kali Di belakang mah biasa banyak tikus, sahut Ahmad santai. Suara itu seperti suara yang berusaha untuk mengeluarkan diri dari kotak. Abdul spontan mengajak Ahmad untuk mengeceknya. Kalau tikus pun akan mereka tangkap agar tak memakan makanan lagi. Mat, ayo temenin ngecek ke belakang, kata Abdul. Ih, ngapain atuh? Gak usah serem. Ya kalau beneran tikus. Kalau bukan, jawab Ahmad karena ketakutan. Ayo Ahmad, gak akan kenapa-napa,
Udah, percaya sama saya. Abdul meyakinkan Ahmad untuk mengecek ke belakang. Mereka kemudian berjalan beriringan menuju belakang. Suaranya sudah tidak ada. Namun, Abdul yakin bahwa suara itu dari lemari tadi. Pikiran kalau itu tikus pun sirna saat mereka akan membukanya. Mereka ketakutan sekali. Takut ada sesuatu yang muncul dari lemari itu. 1, 2, 3. Dan astagfirullah, kemana bonekanya, Mat? Ya, boneka itu hilang, lenyap bagai ditelan bumi. Tak ada jejak apapun di sana. Mereka mencari boneka itu ke seluruh warung, namun tak ada. Ahmad dan Abdul menceritakan kepada Alif, Bayu, dan Teteh Intan mengenai hilangnya boneka itu. Mereka juga tak tahu kenapa itu bisa terjadi, dan mereka semua hanya bisa berdoa agar tak terjadi hal-hal yang aneh bahkan membahayakan bagi mereka. Tapi untungnya, sejak saat itu mereka tak pernah mendapatkan gangguan apapun lagi. Belum jelas itu adalah ulah pesaing bisnis atau siapa. Dan apakah benar itu mengincar warung atau hanya mengincar Alif? Sampai saat ini belum ada jawaban atas semua itu. Itu tadi cerita dengan judul Boneka Misterius. Semoga dapat menambah asupan horor teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.